Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Koalisi Adafiki dengan NIM 008, Muhammad Hidayat Tri Rizky dengan NIM 045, lalu Alifian Bakhtiar dengan NIM 074, lalu Natasya Shindo Bekti dengan NIM 077, yang terakhir Muhammad Alimul Fadli dengan NIM 109. Ini kami akan menjelaskan terkait UAS yang dikerjakan dengan 4 orang atau 5 orang dengan tema berbeda-beda seperti speech, bot, image retrieval, music retrieval, geographic information retrieval, dan lain-lain. Tugas dari sistem temu kembali informasi Prodi Teknik Informatika angkatan 2020. Saya sendiri di sini akan menjelaskan terkait konten based image retrieval. Adapun ini hasil source code saya menggunakan IPYNB. Yang pertama menggunakan latent future extraction. Lalu ada image hasing source. Jadi untuk menggunakan duplikat. Nah, adapun sini ada import-import yang kita butuhkan. Masuk pada bagian import yang terakhir itu menemukan terus device. Lalu penginputan pada dataset pad pada Kaggle input CPER dataset. Nah, berhubung saya di sini menggunakan content based image retrieval. Nah, keluar pada outputnya dataset gambar. Lalu data yang disiapkan itu yang pertama dataset, masuk pada get item, lalu dev prepare that. Selanjutnya auto encoder model. Nah, adapun high level structure on an auto encoder, jadi input image, latent speech representation, dan selanjutnya rekonstruksi image, encoder, bootleneck, dan decoder. Berikutnya ada kelas auto encoder dengan NN modul, lalu dibaca oleh self decoder yang terbaca oleh kontransport 2D dengan dev forward itu X, encodernya sebagai X, decodernya sebagai X, lalu dikembalikan return N. Setelah itu ada training function. Training function itu ada checkpoint, model, optimizer, return model. Selanjutnya dev save checkpoint. Nah, lalu dev train model ini juga akan menampilkan sense time, jadi per waktu-waktu. Adapun di sini kita akan tampilkan pada yang pertama inference indexing, transformation dengan normalisasi, lalu load model in equalization phase, lalu lanjutnya auto encoder, image df image value, lalu pada image retrievalnya ini kita tampilkan dev Euclidean A dan B, lalu di return membentukkan image juga, query-nya imshow, montage tesnya juga dimasukkan karena tes juga masuk di sini. Selanjutnya dikeluarkan matplotlib image x image seperti berikut. Indeksinya di sini dataset, masuk ke hash image, store hashet build vp3. Lalu pada searching, karena kita masuk image retrieval, jadi input query image dulu, lalu saja hash query image dan juga search vp3 for similar image, hanya menampilkan show result to user, clustering image-nya. Adapun saya akan masuk pada bagian data saya. Berikut paper yang saya bentuk.
Oke. Nah, di sini terkait implementasi sistem temu kembali informasi berbasis gambar, content based image retrieval, menggunakan auto encoders. Nah, sini saya jelaskan sedikit perkembangan ilmu pengetahuan memiliki jadi kita harus memilih dengan teknologi yang tepat untuk digunakan dalam penyebarluasan menemukan kembali informasi. Jadi pada basic ini kita akan membahas mengenai content based image retrieval yang merupakan sistem yang mengambil gambar berdasarkan pada fitur warna, tekstur, bentuk atau bahkan arti simantik gambar. Nanti kata kuncinya di sini fitur image retrieval dan auto encoder. Pendahuluan. Menurut Les, sistem temu kembali itu ketika informasi mudah ditemukan diperlukan ke permustaka. Jadi mengumumkan bahwa temu kembali informasi merupakan suatu istilah yang digunakan dalam proses penyimpanan dan penemuan kembali informasi. Image retrieval sendiri merupakan sebuah teknik di mana untuk melakukan pencarian gambar dari suatu database. Jadi penerapan image retrieval itu banyak dikembangkan dan sering dipakai sebagai seperti fitur pencarian gambar berdasarkan data gambar pada mesin pencari. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah ekstraksi fitur atau feature extraction dan pencocokan atau matching. Langkah pertama ini mengekstraksi gambar fitur. Lalu yang langkah kedua ini mencocokkan fitur yang hasilnya disebuahkan sebuah mirip secara visual. Nah, pencocokan ini juga ada beberapa tahapan. Di antaranya deteksi fitur lokal dalam gambar database yang disimpan, lalu description extractor yang menggambarkan fitur untuk mendapatkan kamus besar. Lalu pada pelatihan mesin dan untuk membuat pelajaran tentang gambar yang disimpan oleh vektor dan pendeteksi untuk mendeskripsikan ciri-ciri penguji gambar. Selanjutnya pengembalian hasil. Metode. Adapun alur dilakukan penelitian merancang sistem metode waterfall. Jadi pada tahap pertama ini dilakukan studi pustaka, lalu dihubungkan kembali menjadi studi pustaka, mengumpulkan berbagai informasi, lalu mengumpulkan data yang kemudian dilakukan analisa kebutuhan dalam berbagai hal yang pada proses selanjutnya akan dibutuhkan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah. Nah, pada tahap selanjutnya itu adalah tahap coding, pengkodean aplikasi. Jadi tahap ini juga berkaitan dengan flowchart. Jadi tahap testing juga dilakukan uji coba pada program yang telah dirancang, menghasilkan akurasi dari pendeteksi yang telah dilakukan. Ataupun pada proses CPIR ini dapat dilihat pada gambar 2 flow dari CPIR ini. Lalu pada tahap awal offline stage, selanjutnya pada online stage. Nah, ataupun langkah-langkahnya itu ada mengunduh kumpulan dataset, ekstraksi database gambar, menyisipkan query gambar, setelah ekstra fitur-fitur, menghitung kesamaan pada semua gambar, dan mengambil atau retrieve hasil gambar yang paling mirip. Hasil dan pembahasan. Berikut grafik dari struktur model auto encoder. Adapun index array dari fitur latent vector. Nah, algoritma pemrograman implementasi image retrieval menggunakan autoencoder yang pertama itu menggunakan kumpulan dataset. Yang kedua device yang terhubung dengan internet. Selanjutnya Google Colab lalu membuat file baru dengan model IPYNB. Setelah itu hubungkan import data melalui drive menggunakan setting drive.mount. Lanjut dengan pengimpor library yang relevan yang dibutuhkan dalam image retrieval dan membuat mode struktur autoencoder yang terdiri dari fungsi encoder dan decoder. Lalu ubah daftar gambar, array nampi, dan menormalisasi. Panggil program autoencoder dan menggeneralisasi model struktur, lalu ambil fitur vektor laten dan pengambilan yang efisien. Kemudian generate fitur vektor, disimpan ke laten vektor.pkl, lalu cek vektor laten ke dalam indeks. Selanjutnya hitung jarak paling kecil antar gambar menggunakan rumus Euclidean. Jadi sebagai berikut, lalu tes modelnya pada gambar berikut. Pengujian menggunakan program dengan mengambil gambar random. Jika sudah, kita melakukan pengelompokan menggunakan clustering approach. Jadi gambarnya seperti berikut. Nah, kesimpulannya
Fungsi dari sistem CPIR berjalan sesuai dengan deretan data citra yang mirip sehingga bisa diterapkan sebagai pengenalan. Dengan menerapkan nilai, sistem mampu mengenali apabila data tes yang diuji benar atau bukan. Dari dataset yang diretrieval, jumlah gambar ada 4,738. Lalu metode-metode dari CPIR untuk penulisan memiliki saran. Yang pertama, penambahan persiapan data. Mencoba penerapan metode, penerapan di pemrograman lain. Berikut yang bisa saya sampaikan terkait image retrieval, implementasi sistem temu kembali berbasis gambar menggunakan autoencoder. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Dayat Rizky dengan NIM 200512040445. Di sini saya akan mempresentasikan untuk implementasi Geographic Information Retrieval pada persebaran makanan di seluruh dunia. Ini sudah saya buat seperti ini. Untuk yang pertama, saya memasukkan library-nya dan langsung memasukkan datasetnya ini menggunakan library NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Selanjutnya membaca dataset yang sudah saya masukkan seperti ini. Dan selanjutnya saya melakukan untuk pembuatan grafik dari dataset yang sudah saya buat, yang bertujuan untuk memplot produksi tahunan dari berbagai negara dengan kuantitas dalam sumbu Y dan tahun dalam sumbu X, dan hasilnya outputnya seperti ini. Di sini terlihat bahwa negara Cina, India, Amerika Serikat menonjol grafiknya. Ini merupakan grafik untuk produksi pangan dan pakan terbanyak di dunia. Selanjutnya kita lihat lebih dekat data makanan dan pakan dengan perintah seperti ini. Kita PLT show, hasilnya ada perbedaan besar dalam produksi pangan dan pakan. Dari hasil ini tadi kita lakukan untuk memplot makanan dan pakan dari produsen terbesar, yaitu India, Cina, dan Amerika. Dan untuk outputnya keluar seperti ini. Terdapat perbedaan besar antara pakan dan pangan. Total produksi dari negara-negara ini dan peringkatnya bergantung pada produksi pakan. Selanjutnya membuat kerangka data dengan negara sebagai kolom dari tahun 1961 hingga tahun 2013. Kita atur untuk lebih sempurna lagi dengan kita transpose, menambahkan nama kolom. Kita baca dan hasilnya
kan seperti ini. Selanjutnya saya buat kolom baru yang menunjukkan produksi rata-rata setiap negara dalam tahun-tahun tertentu. Untuk kolom kedua, peringkat yang memeringkat negara berdasarkan produksi rata-rata menggunakan metode filter Gabor. Dan seperti ini hasilnya. Selanjutnya dibuat kerangka data lain dengan item dan total produksinya. Setiap tahun dari tahun 1961 hingga tahun 2013. Hingga 2013. Selanjutnya menggunakan fitur-fitur baru untuk mendapatkan beberapa kesimpulan yang bagus. Yang pertama, jumlah total barang yang diproduksi dari tahun 1961. Yang kedua, memberikan ranking pada item untuk mengetahui item yang paling banyak disukai. Ini terdapat ranking produksinya. Dan untuk selanjutnya kita bisa membaca dari yang kita lakukan tadi bahwa makanan mana yang paling banyak diproduksi dalam tahun-tahun tersebut, seperti ini. Sereal, buah-buahan, dan jagung menjadi paling banyak diproduksi dalam setengah abad terakhir, dari tahun 1961 ke 2013. Selanjutnya kembali membuat grafik dari makanan dan pakan yang sudah diproduksi tadi, dan grafiknya seperti ini. Selanjutnya dilakukan memplot peta panas untuk korelasi produk pada tahun yang berbeda. Heatmap menggunakan perintah ini. Untuk ini kenapa tidak bisa dibaca, tapi hasilnya yang benar adalah seperti ini. Tujuan dibuat heatmap ini adalah untuk mendeteksi barang-barang yang produksinya meningkat dalam tahun-tahun yang sudah dijalani. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan jelaskan hasil kerja saya. Bapak, di sini saya menjelaskan codingan. Codingannya, oke. Di sini saya eh, menggunakan Python dan tujuan akhirnya ya di sini saya ada dataset eh, berupa lagu, lagu dari nama, album, artis, ID, tanggal rilis, popularitas, dan ini panjang panjang ininya sih, lirik mungkin. Mohon maaf. Ya itu, sampai ke kanan masih ada. Terus hasil akhirnya yang saya harapkan adalah di sini saya dapat eh, mengklasifikasikan apa ya, mood mood orang, mood seseorang atau mood eh, pribadi atau kelompok yang dihasilkan oleh lagu. Nah, itu masing-masing mood itu diklasifikasikan. Saya menggunakan beberapa metode, yang satu diantaranya, kalau mohon maaf, satu diantaranya itu decision tree. Nah, oke, saya langsung saja masuk ke pembahasan. Pertama di sini, ya seperti biasa, saya menggunakan Colab Research, harus ada ini, untuk menghubungkan ke Google Drive. Setelah itu import dan NumPy, Pandas, Seaborn. NumPy ini buat ini apa? Aljabar linear, Pandas buat data processing, Seaborn buat Seaborn ini buat apa ya? Semacam memvisualisasikan data gitulah. Dia ada fungsi seperti itu. Itu import OS. Nah, setelah semua setelah selesai ini import library, sini saya entry data. Mohon maaf, bukan entry data. Maksudnya membaca dataset. Datasetnya ada di sini dan langsung saya tampilkan. Ini hasilnya. Setelah itu saya di sini mengecek nilai nol dari ya ini masing-masing ini di print. Di situ saya memvisualisasikan berdasarkan mood. Di sini jadi tabelnya ini tentang mood. Ada happy, sad, energetic, sama calm. Happy di angka antara 125 sampai 150, set di angka 175 sampai 200, energik di angka di atas angka 150 sedikit, terus calm ada di angka 175 sampai 100, sampai 200. Jadi ini tabelnya yang memperlihatkan mood yang dihasilkan oleh lagu yang ada di dataset yang didominasi oleh set dan calm. Terus di sini saya Peter Engineering ini menggunakan popularitas dan time signature.
Terus ada mapping, mapping itu maksudnya pembagian mode. Modenya itu di mapping jadi happy 0, set 1, energi 2, calm 3. Target name happy, set energy yang terakhir calm. Baik, sini saya eh, semua ini eh, akan saya gunakan sih. Semua ini digunakan untuk seperti ini. Ini digunakan untuk mengklasifikasikan entah datanya. Ini juga sama ya sebagian besar untuk itu. Terus selanjutnya saya splitting, training data dan mengetes data. Xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan test. Train test split x, y test. Size sama dengan 0,2 dengan random state 1. Baik, selanjutnya ini masuk ke main program. Saya membuat model yang berisi kosong. Di situ model happen. Nah, ini semua pengklasifikasiannya. 1, 2, 3, 4, ada 7. Satunya random forest plus. Satu lagi gradient boosting, ada XGB, ada decision tree, LGBM, support vector, sama KNN. Terus sini sisanya ya printing hasil klasifikasiannya. Dan ini hasilnya. Berdasarkan ini yang pertama, berdasarkan ini berurutan ya dari atas sampai bawah. Jadi yang pertama seperti tadi, yaitu random forest duluan. Setelah itu gradient boosting, setelahnya adalah XGB dan seterusnya. Oke, sekian penjelasan atau video yang bisa saya paparkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan. Selanjutnya, saya di sini akan menerangkan cara implementasi simple chatbot dengan menggunakan metode NLP. Yang pertama adalah import library yang akan digunakan dalam implementasi simple chatbot menggunakan NLP. Library yang digunakan salah satunya adalah ada IO, random, string, warning, dan NLP, dan lain-lain. Selanjutnya adalah download platform NLTK atau Natural Language Toolkit. Adalah platform terdepan untuk membangun program Python agar bekerja dengan data bahasa manusia seperti pemrosesan teks, klasifikasi, tokenisasi, kemudian streaming, dan penandaan, parsing, dan penalaran semantik dengan menggunakan perintah pip install NLTK. Dan tunggu proses sampai selesai, akan muncul output seperti di bawah ini. Selanjutnya, penginstalan package NLTK yang sudah di-download dengan menggunakan fungsi import NLTK
dan seperti gambar berikut. Kita tunggu proses hingga selesai. Jika sudah selesai akan muncul output true atau benar. Selanjutnya membaca korpus. Korpus sendiri adalah sebuah salinan konten dari halaman berupa file teks. Di sini saya menggunakan halaman Wikipedia sebagai korpus dengan panggilan fungsi sebagai berikut. Yang mana di bawahnya adalah untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf besar atau kecil sehingga algoritma tidak memperlakukan kata yang sama dalam kasus yang berbeda sebagai kata yang berbeda. Ini adalah fungsi VRED dan raw.lower. Selanjutnya adalah tokenisasi. Pada library NLTK mencakup tokenizer PUNKT berarti untuk bahasa Inggris, mana adalah untuk menghapus kata berhenti, kemudian ada stemming dan lematisasi. Kemudian preprocessing. Pada bagian preprocessing saya akan mendefinisikan fungsi yang disebut lem tokens yang akan mengambil token input dan mengembalikan token yang sudah dinormalisasi dengan perintah untuk mendefinisikan fungsi yang tadi dipanggil dari preprocessing dan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah pencocokan kata kunci seperti hello, hi, greeting, siap, WhatsApp, hey, kemudian dan yang lainnya. Selanjutnya adalah menghasilkan kata kunci di atas ini minta untuk mendefinisikan fungsi respon oleh bot yang akan saya buat, kemudian menghasilkan respon. Mana di sini perintah di sini adalah untuk menghasilkan respon yang telah didefinisikan contoh untuk penggunaan fungsi respon user yang berulang-ulang akan muncul I'm sorry I don't understand atau di luar perkataan yang ada di dalam sini yang sudah didefinisikan. Dan yang terakhir adalah memberikan fungsi baris yang saya ingin kami katakan saat memulai dan mengakhiri percakapan tergantung pada masukan user. Saya coba sapa untuk saya. Dan bot akan otomatis menjawab dengan respon hai kembali. Dan ingin jika untuk menyelesaikan chatbot, fungsi sistem dari chatbot ini bisa menggunakan kata kunci thanks atau thank you, yang mana bot tersebut akan
merespon dengan kata terima kasih atau you're welcome. Jika bye, bisa juga menggunakan kata bye atau take care. Saya menggunakan langsung menggunakan thanks. Dan otomatis bot akan memberikan respon yang sudah saya berikan fungsi, yakni adalah seperti you're welcome atau terima kasih. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang speech recognition. Speech recognition biasa digunakan untuk mengonversi teks menjadi suara ataupun mengonversi suara menjadi teks. Yang pertama dilakukan adalah kita menginstal paket-paket yang akan digunakan. Yang pertama, pip install GTTS. Selanjutnya kita install PlaySound, lalu install speech recognition, dan yang terakhir install pAudio pada Anaconda Pro. Setelah itu kita import library yang sudah kita install ke dalam sini. Selanjutnya kita print tulisan selamat datang. Kita bisa memilih nomor 1 atau 2. Yang ini input untuk memasukkan jawaban pilihan tersebut. Lalu variabel pilihan ini akan diseleksi oleh if else. Jika pilihannya 1, maka yang dieksekusi adalah si if. Jika pilihan 2, maka yang dieksekusi adalah elif. Dan jika menulis angka lain, maka selain 1 dan 2, maka yang dieksekusi adalah si else ini. Di sini pada if ada def suara untuk ini output terdapat GTTS, yaitu untuk mengubah teksnya menjadi suara dengan bahasa Indonesia, dan outputnya disimpan di hasil konversi underscore teks suara. Selanjutnya pada elif pilihan 2 ini terdapat engine mic dan hasil berupa string. Engine pause adalah jika kita tidak berbicara selama 3 detik, maka otomatis si mic-nya akan berhenti secara sendiri. Selanjutnya ini with mic as source, kita akan direkam. Dapat kata mulai, suara sedang direkam. Lalu jika sudah, maka akan muncul selesai. Di sini jika suara kita tidak terdeteksi, maka akan keluar ini unknown value error. Selanjutnya hasil dari ini akan disimpan pada text file di sini, hasil konversi suara teks.txt. Dan jika kita memasukkan selain angka 1 atau 2, maka akan muncul tulisan mohon hanya memasukkan pilihan tersedia. Di sini kita akan mencoba dulu nomor 1. Lalu kita run. Halo, nama saya Natasha.
Halo, nama saya Natasha. Ini sudah berhasil. Lalu jika kita ketiga, maka masukkan sedia. Selanjutnya hasilnya akan muncul di sini. Hasil konversi suara. Halo, nama saya Natasha.